Ya, pemirsa, di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang ini kian meningkat tentunya berdampak terhadap perekonomian global, termasuk di sektor energi. Dampak ini pun makin masif dengan ditutupnya Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur strategis perdagangan dunia. Lantas pemirsa, bagaimana langkah Kementerian SDM dalam menjaga ketahanan energi dalam negeri di tengah kondisi geopolitik yang memanas? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia. Selamat siang, Mbak Dwi Anggia. Apa kabar? Saya panggilnya Ibu atau Mbak ini? Selamat siang, Habib. Iya, Ibu Dwi. Langsung saja kita ke Ya, dialog. Ini eskalasi perang yang terjadi akhir-akhir ini cukup memprihatinkan ya. Mbak Dwi, tentunya ini banyak mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia. Namun kita berbicara dalam lingkup sektor energi. Seberapa jauh eskalasi perang ini sudah berdampak terhadap sektor energi di Indonesia? betul, Habib, benar sekali kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, apalagi ditutupnya Selat Hormuz ya oleh Iran dalam beberapa waktu terakhir. Kalau dibilang berdampak, pasti berdampak secara global dan juga terhadap Indonesia juga pasti berdampak. Tapi yang harus kita ketahui bersama bahwa lalu lintas untuk crude minyak mentah di Selat Hormuz itu memang secara global itu kan 20% ya untuk tatanan global cukup besar. Tapi untuk Indonesia sendiri kita memang mengimpor crude dari wilayah Timur Tengah. Namun jumlahnya itu hanya 90% sampai 20% dari seluruh pasokan kita secara nasional. Artinya kalau dibilang berdampak secara langsung, secara teknis tidak begitu berpengaruh ya. Kalau kita bisa menyampaikan ke publik bahwa kondisi stok BBM kita insya Allah uh, sampai Lebaran nanti selama beberapa waktu ke depan itu masih dalam kondisi yang aman di atas standar minimum cadangan energi nasional. Ini didapatkan bukan tanpa data ya. Ketika kemarin Presiden memerintahkan Menteri SDM untuk melakukan langsung merespon kondisi global ini dengan menggelar rapat dengan Dewan Energi Nasional, disitulah dikalkulasi semuanya bagaimana kondisi kita. Dan pemerintah memahami banyak kekhawatiran di publik, banyak kekhawatiran di masyarakat, tapi perlu diketahui bahwa kita memiliki sumber alternatif untuk energi, resources-nya sangat diverse, sangat beragam, jadi tidak perlu khawatir berlebihan. Seperti itu. Baik, Mbak Dwi, tadi Anda menyampaikan bahwa memang ini tidak berpengaruh signifikan terhadap sektor energi di Indonesia. Namun Mbak Dwi, katakanlah seandainya perang ini eskalasi ini, kita tahu semua pihak sekarang sedang mencari solusi, Indonesia berusaha untuk memediasi perang yang terjadi. Namun jika perang ini eskalasinya berlangsung lama dan semakin meluas, apa solusi yang ditawarkan oleh SDM, baik itu jangka panjangnya, dan apa yang kira-kira menjadi solusi konkret yang bisa kita lalui saat ini? Ya, kalau kita bicara solusi jangka panjang sebenarnya sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Pak Bahlil selaku Menteri SDM, kita sudah mengarah untuk menjaga mulai dari ketahanan energi, kemandirian energi sampai ujungnya nanti bisa swasembada energi. Caranya bagaimana? Untuk ketahanan energi, untuk produksi minyak sendiri kita sudah dalam 1 tahun terakhir ini menggenjot untuk produksi minyak. Jadi sektor hulunya kita intensifkan, Mas Habib. Sehingga kalau kita ketahui dari 9 tahun terakhir, di tahun 2025 kemarin, target untuk memperkuat ketahanan energi kita. Nah, yang terbaru kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Menteri SDM bahwa untuk segera kita men-storage. Yang disampaikan di Pak Menteri bahwa kondisi cadangan energi kita itu di atas batas minimum 21 hari ya, di atas 21 hari. Inilah gambaran memang kapasitas penyimpanan kita saat ini di angka segitu. Makanya untuk jangka panjang direncanakan di planning untuk membangun storage untuk penyimpanan crude di tanah air kita Baik. dengan kapasitas nantinya itu bisa untuk selama 3 bulan atau 90 hari. Ya, tadi Anda menyinggung mengenai storage yang merupakan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Pak Menteri Bahlil. Ini sejauh mana realisasinya, Mbak? Apakah tentu tadi kita mendapatkan informasi bahwa saat ini Pak Bahlil sedang mencari lokasi. Tadi disebutkan lokasinya kemungkinan di Sumatera. Nah, hingga realisasi tersebut bisa dilaksanakan,
Apa yang kita butuhkan? Berapa lama kita harus menunggu, Pak, Bu? Kayak gini Mas Habib, itu kan baru dititahkan kemarin ya, semuanya Ya. kan butuh persiapan, jangka panjang itu kita berbicara. Yang pasti pemerintah dalam hal ini merespon kondisi global langsung bertindak cepat dan memastikan yang jangka pendek dulu deh, yang saat ini yang akan kita hadapi dalam waktu dekat kan ini ada Idul Fitri ya, masa Idul Fitri, arus mudik dan lain-lain. Di mana di situ konsumsi BBM pasti meningkat 10-20%. Inilah yang akan diantisipasi terlebih dahulu di depan mata untuk memastikan bahwa ketersediaan stok BBM bagi masyarakat itu masih aman dalam taraf yang memadai mencukupi dan pemerintah juga memastikan untuk distribusi ke seluruh wilayah di tanah air itu berjalan dengan lancar sehingga yang perlu kami sampaikan Mas Habib agar masyarakat tetap tenang, jangan panik, jangan terprovokasi dengan informasi yang menyampaikan oh kita akan kehabisan stok BBM dalam waktu dekat, jangan karena kondisi itu akan mempersulit kita sendiri pada akhirnya. Namun demikian bahwa masyarakat harus melakukan perubahan ya, misalnya penghematan ataupun penggunaan transisi energi ya dari kendaraan BBM kemudian menggunakan kendaraan listrik dan lain-lain. Gaya hidup seperti itu untuk jangka panjang perlu kita lakukan. Di samping itu pemerintah juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan cadangan energi nasional kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari sektor dari hulu sampai ke hilir diperhatikan. Kita mulai meningkatkan produksi dengan eksplorasi masif untuk wilayah kerja baru, untuk cadangan minyak, dan kemudian kita juga sudah menggunakan biodiesel, kita ada B40 di tahun 2024, di 2025, dan rencananya di 2026 ini B50 akan berjalan, artinya diversifikasi sumber energi, penggunaan energi yang variatif dimanfaatkan untuk jangka panjang nantinya. Dan perlu disampaikan juga untuk konsumsi untuk source BBM kita tadi secara minyak mentah 19% ya yang melewati Selat Hormuz. Sementara untuk BBM kita impor dari Malaysia dan juga Singapura. Kita sudah punya kontrak jangka panjang sehingga untuk produk BBM insya Allah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat nantinya. Begitu. Artinya, Yang pasti, ya, bagaimana, Pak? ya yang pasti yang tidak bisa terhindarkan inevitable adalah bahwa harga pasti akan berpengaruh, Mas Habib. Karena dengan kondisi Selat Hormuz ditutup, itu mendongkrak harga minyak dunia, harga minyak mentah. Di saat ini saja sudah mencapai angka Brent itu di angka 82 sampai lebih 82 US dollar. Sementara asumsi di APBN kita kan itu Oh, 70 US dollar ya untuk asumsi ICP kita. Ini yang akan menjadi PR nantinya dan kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri bahwa uh, untuk masyarakat pengguna BBM subsidi dipastikan harga BBM subsidi tidak akan naik. Pemerintah akan tetap menjaga daya beli masyarakat, apalagi kita akan menjelang Idul Fitri ya, menjelang Lebaran nanti, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk hal tersebut. baik, tadi Anda sempat menyebutkan, Bu Dwi, terkait dengan hal yang kita takutkan saat ini adalah bagaimana masyarakat panik dan ditakutkan melakukan panik buying. Apalagi tadi Bu Dwi sempat membahas mengenai kenaikan harga BBM. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah Saya khususnya luruskan Bu. ya, saya tidak sebentar Mas, Ya, jangan salah tangkap Habib. Saya ya. membahas kenaikan harga BBM. Yang saya sampaikan adalah memang harga pasti akan tertekan karena Oke. ICP kita asumsikan 70 US dollar. Tapi pemerintah menjamin, artinya apa? Subsidi akan bertambah pastinya sehingga harga masyarakat untuk BBM subsidi terutama tetap terjaga, tidak akan naik sampai dengan masa Lebaran ini selesai begitu. Artinya pemerintah ini menjamin kestabilan BBM bagi masyarakat itu sendiri dengan mungkin salah satunya dengan memberikan subsidi yang lebih ya. Mungkin Betul, terakhir BBM Bu Dwi, subsidi terutama ya. bisa dijelaskan kepada masyarakat apa yang perlu menjadi poin-poin penting agar tidak terjadi panic buying ke depannya? Yang pasti masyarakat kami mengimbau untuk menyaring informasi yang diterima, apalagi sekarang kan di media sosial banyak sekali beragam mulai muncul narasi-narasi yang menyebutkan bahwa kita hanya ketahanan cadangan kita hanya 21 hari, tidak demikian, tidak benar. Bahwa ini adalah kondisi normal kita, Mas Habib. Kondisi normal kita dari zaman produksi kita 1,6 juta barel per hari sampai saat ini produksi kita 600 di angka 600-an lebih 600 lebih barel per hari. Ya, storage kita memang kapasitasnya maksimum di 25 hari. Maka dari itu, yang disampaikan Pak Presiden, kita harus membangun nih storage cadangan, penyimpanan cadangan untuk lebih panjang, lebih prolong sehingga 90 hari. Sehingga masa penyimpanan kita sampai 3 bulan.
Jadi jangan terbawa informasi yang tidak benar, karena dengan masyarakat terpicu dengan informasi yang tidak benar pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pemerintah dalam hal ini pasti menjamin untuk stok cadangan BBM kita ini jadi perhatian, sangat jadi perhatian apalagi menjelang Idul Fitri nanti. Baik, kita tentunya mengapresiasi pemerintah yang terus memberikan solusi konkret bagi masyarakat agar kestabilan energi Indonesia dapat terjamin ke depannya dan juga masyarakat diharapkan ini memiliki kemampuan intelektual untuk memverifikasi informasi yang mereka terima. Terima kasih Bu Dwi atas informasinya. Semoga dengan ini kita dapat mampu bertahan menjadi bangsa yang kuat ke depannya. Terima kasih Bu Dwi. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Habib, selamat siang.